Amma wignam mastu namo sidam windu sare murti anglebur syarat kabeh. Nah, dalam kesempatan ini saya merasa bahagia atas kehadiran teman-teman yang rasanya sangat serius dan memang sudah ada tanda-tanda mencintai kebenaran. Nah, oleh karena itu saya sekarang akan menyampaikan tumpek nguduh gitu ya, tumpek nguduh. Nah, sebelum kita mengarah kepada tumpek nguduh, kita harus mengurai dulu dasar-dasar daripada kita melakukan upacara di tumpek nguduh. Nah, dasarnya di dalam lontar di Bali itu memang sudah ditulis oleh para pendahulu kita bahwa ada dua jenis kehidupan, yaitu yang dinamakan sarwo jagat. Nah, sarwo jagat itu artinya adalah kehidupan yang bergetah. Ya, jelasnya pohon-pohonan. Dan kehidupan yang lain adalah yang bergetih. Ya. Jadi yang berdarah dan yang bergetah itu. Nah, terjadinya pembentukan makhluk hidup yang seperti itu ada dua versi. Yang satu itu adalah Sang Hyang Pasupati, dan yang kedua adalah Sang Hyang Tripurusangkara. Sesungguhnya lebih dulu Sang Hyang Tripurusangkara menciptakan segala yang bergetah, yaitu kayu, rumput, semua tumbuh-tumbuhan. Nah, dari bahasa Sang Hyang Tripurusa itu sudah jelas manifestasi Sang Hyang Widi menjadi tiga, yaitu Paramasiwa sumurup maring Sang Hyang Sadasiwa, Sang Hyang Sadasiwa sumurup maring Sang Hyang Sadarudra, Sang Hyang Sadarudra sumurup maring Sang Hyang Sangkara. Makanya disatukan sekarang, disebut Sang Hyang Tripurusangkara, itu dijadikan satu. Jadi semua bibit-bibit kehidupan itu berasal dari Sang Hyang Paramasiwa. Dan kemudian setelah terciptanya kehidupan yang bergetah, yaitu semua tumbuh-tumbuhan, maka Sang Hyang Tripurusa berubah menjadi Sang Hyang Pasupati. Sang Hyang Paramasiwa sumurup maring Sang Hyang Sadasiwa, Sang Hyang Sadasiwa sumurup maring Sang Hyang Sadarudra, Sang Hyang Sadarudra sumurup maring Sang Hyang Wisnu. Maka Sang Hyang Wisnu lah sebenarnya Sang Hyang Pasupati itu. Dan arti jelasnya dari Sang Hyang Pasupati adalah pati lan urip. Ya. Pasu itu adalah
urip, dan pati itu adalah atma yang terdiri dari dua tatuanya, yaitu tatuo purusa dan tatuo perdana. Yang jelas atma purusa dan atma perdana. Nah, itu berasal dari Sang Hyang Paramasiwa dalam manifestasinya yang disebut dengan Sang Hyang Pasupati. Nah, yang pertama, Sang Hyang Tripurusangkara adalah dasar-dasar penciptaan daripada semua tumbuh-tumbuhan. Pada saat terciptanya tumbuh-tumbuhan itu, ada sebuah lontar yang dinamakan Kala Tatuo, Durga Tatuo. Ini menceritakan sosok daripada keangkeran alam yang terjadi pada sasih ke-6. Sosok daripada alam semesta. Matanya adalah matahari dan bulan. Tulang-tulangnya adalah bintang-bintang dan planet-planet semua. Diceritakan keangkeran daripada alam itu mempunyai rambut gimbal, itu adalah mendung itu sendiri. Kemudian rambutnya sampai ke bumi, yaitu hujan itu sendiri. Samudra yang maha luas, itu adalah perutnya alam semesta. Kakinya alam semesta sampai ke Sabda Petala, yaitu adalah bumi yang berakhir di Sabda Petala, artinya pada bumi yang terdalam. Nah, kemudian diceritakan juga taringnya alam semesta itu adalah petir. Maka petir itu juga disebut Kala Dangastra. Dangastra itu adalah taring. Ya, petir itu sendiri. Sehingga digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan. Kemudian lidahnya menjulur dan berwarna merah. Itu artinya Atma Purusa dan Atma Perdana. Lidahnya itu adalah amerta yang turun ke bumi, yang menjadi kehidupan di bumi. Kemudian ada yang namanya Raktolocanam. Itu adalah Durga Astawa dan Kala Astawa. Nah, arti daripada Raktolocanam itu, para pendeta semua sudah betul-betul melakukan itu dengan bahasa Bang netra, agenir, jotir. Bang netra itu ya sama dengan Raktolocanam. Artinya sinar merah. Pada saat sasih ke-6, sinar matahari itu dihalangi oleh mendung, sehingga mendung itu bisa merah. Mendung itulah yang merubah sinar matahari itu menjadi dia inframerah.
Nah, impra merah tersebut inilah yang dikatakan juga oleh para pendahulu kita Durga. Dan Durga inilah yang menghidupkan semua jasad-jasad renik yang ada di bumi. Semua kuman, semua bakteri, baik penyakit daripada tumbuh-tumbuhan maupun penyakit daripada binatang. Di sasi keenam itu semuanya hidup. Nah, yang paling penting saya sampaikan di sini, terjadinya virus, banyak virus di atas bumi ini yang datang dari bumi, yang menjadi virus adalah tai langlang. Yang disebut tai langlang itu terjadi pada Sarwo Mario. Nah, arti daripada Sarwo Mario itu adalah binatang-binatang yang lahir dengan ari-ari. Prosesnya adalah proses amerta yang terjadi 3 kali proses. Amerta yang ada di bumi diproses oleh tumbuh-tumbuhan sehingga dia menjadi bentuk makanan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan dia masuk ke tubuh sang ibu. Proses kedua kalinya. Kemudian dari ibu diteruskan ke janin itu. Janin itu bisa berkembang. Itu proses 3 kali di dalam janin. Nah, setelah itu lahirlah si janin itu. Namun bukan hanya manusia. Yang paling kotor adalah janin-janin daripada binatang. Terutama tai langlang daripada anjing. Itu yang paling kotor. Apalagi dulu, ya. Zaman dulu. Anjing itu biasa makan kotoran manusia. Bahkan menjadi 4 kali proses kalau anjing itu makan kotoran manusia. Namun yang paling berbahaya itu adalah ari-ari daripada anjing, sapi, kerbau, kuda, babi, tikus pun termasuk. Karena dia lahir juga dengan ari-arinya. Sehingga terciptalah pada kodratnya alam semesta ini, yaitu di sasi keenam. Bangkitnya semua virus, yang bangkitnya penyakit-penyakit daripada psikologis juga. Dan juga penyakit-penyakit daripada biologis. Oleh karena bahasanya Sarwo Mario, nah ini disamakan. Kita manusia lahir dengan ari-ari, binatang pun lahir dengan ari-ari. Sehingga kandungan daripada ari-ari itu, yaitu darah, air ketuban, lemes, tali pusar, sama, tidak berbeda. Sehingga terciptalah sebuah nama daripada para pendahulu kita. Tai langlang menjadi kalemertiu.
air ketuban menjadi buto saliwah, darah menjadi buto rudira, tali pusar menjadi buto kekawah, dan ari-ari yang terakhir disebut buto ari-ari. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya suatu kekotoran secara magis, saya katakan. Nah, untuk menanggulangi itu, marilah kita biasakan mesaib untuk menekan buto prete yang tidak boleh dia naik dari bumi itu, agar jangan sampai mempengaruhi kejiwaan kita. Itu. Nah, sekarang dari Durga itu, hidupnya jasa dernik yang ada di bumi. Semua tumbuh-tumbuhan sebetulnya adalah makan kuman itu. Makan jasa dernik sebetulnya tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Sehingga di dalam lontar sari kuning, apan manusia amangan weletiking pertiwi, metu sanaki manusia pepitu, ia bro ane magawe amek, ia langane magawe salah pati, i kekered ane nandanan, i bagio ane menagihin, i sugyan ane makado paling, i budi ane makado ego nagih gugonen, i bues ane bisa mogbog. Inilah sumber daripada kenegatifan manusia. Oleh karena tumbuh-tumbuhan itu benar-benar dia makan kotoran. Termasuk buto preto daripada hewan-hewan yang kita pelihara. Buto kekawah dari buto saliwah, buto rudira, buto kekawah, buto ari-ari dari hewan-hewan yang kita pelihara. Itu hidup menjadi psikologi yang negatif, menjadi kejiwaan sang pemelihara itu negatif. Kalau kita menyadari apa yang harus kita lakukan di Tumpuk Nguduh, ya. Di sini ada juga di dalam Dewa Tatuo ini. Mulai umat kita melakukan upacara. Tumbuh-tumbuhan yang kita jadikan upacara dan hewan-hewan yang kita jadikan upacara itu dianggap kotor oleh para dewa itu. Sehingga turunlah Sang Hyang Darmo untuk menyucikan semua tumbuh-tumbuhan yang akan kita jadikan upacara dan upakara. Jadi pada Tumpuk Nguduh, satu ya, yang pertama harus kita lakukan adalah mohon air suci daripada Sang Hyang Darmo. Yang dikatakan Sang Hyang Darmo itu adalah Sang Hyang Paramasiwa. Kemudian oleh karena kita sudah melakukan pewintenan Raja Panulah, maka kita boleh nunas tirta dengan bahasa
panglukatan umut raya. Angelebur saleteh-letehing pertiwi, gitu bahasanya. Jadi yang perlu kita pahami di sini, inti-intinya, ya, kita mohon air suci di Kemulan, dan di Kemulan itu yang kita puja pada saat itu adalah Sang Hyang Darmo atau Sang Hyang Paramasiwa. Nah, kemudian kehormatan daripada Sang Hyang Sangkara, ya, ini kita harus memakai puja Sangkara, yang tempatnya kita memang sudah kita buatkan setananya itu adalah di Pengijang Karang Kajakau. Ya, di sini tempat kita memuja Sang Hyang Sangkara. Kemudian kita memakai upakara dan upacara itu bubuh sumsum, kan? Bubuh sumsum. Sekarang bubuh sumsum itu harus kita artikan simbol daripada apa? Ya, itu adalah simbol daripada substansi tanpa bentuk yang ada di emang ini, yang ada di sini, di emang itu. Nah, itulah simbol atau lambang daripada pembentukan sarwo magetah. Ya. Yang paling inti di sini adalah lunas pengelukatan di Kemulan. Kalau kita punya puja yang namanya puja umut raya, inilah bermanfaat di Tumpeng Uduh. Oleh karena semua tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan itu akan kita pakai upacara pada saat Hari Raya Galungan. Yang lebih inti adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kebesaran Tuhan sebagai pencipta daripada semua tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian barulah ada sapo namanya, ya, sapo ini. Ini terkait dengan Sang Hyang Darmo. Sang Hyang Darmo itu sebetulnya adalah Sang Hyang Polos, gitu loh. Ya, Sang Hyang Polos itu yang dikatakan Sang Hyang Darmo. Polos itu identik dengan manuh, ya. Nah, sehingga kalau kita ngentening namanya nih, ngentening sarwa tumbuh-tumbuh. Nini manuh kaki manuh, ya. Sang Hyang Tripurusa menjadi kaki manuh. Betari Durga menjadi nini manuh. Oleh karena sudah mendapatkan pengelukatan daripada Sang Hyang Darmo, maka sesapane nini manuh kaki manuh ben selai lemeng galungane. Ngat jelih. Ya. Jelih itu, arti jelih itu adalah bernas. Ya, bahasa sekarang jelih itu dikatakan bernas. Kemudian kalau kita berpikir bernas dalam konteks spiritual, itu bukan baik menjadi bibit yang dimaksud. Bernas, biji-biji yang bernas, baik untuk menjadi bibit. Namun dalam konteks spiritual, bernasnya itu adalah mengandung amerta. Mengandung amerta.
Ini terkait juga dengan kalau palawija ini dalam ayah beras ya. Kalau ini tidak dilukat oleh Betara Hyang Wuru dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Darmo, ya, akan nyaplir ini dalam bija ini bija ya. Wong siwo amarta ya nama taluh di sini. Wong sada siwo amarta ya nama. Wong paramesya amarta ya nama taluh di sini. Bila mana belum mendapatkan pengelukatan Sang Hyang Darmo, tidak boleh sebetulnya dipakai bija. Tidak sukla itu namanya. Ya. Nah, sehingga kalau mantenin padi nunas pengelukatan ring ida Sang Hyang Darmo itu di Kamulan. Ya. Itu intinya. Nah, kemudian kalau kita hayati sekarang, berapa fungsinya kita menghormati tumpak nguduh ini? Ya, satu, mengurangi penyakit-penyakit. Ya, kedua, apapun yang kita tanam, dia lebih bernas, lebih mempunyai amarta. Yang ketiga, itu otomatis membuat sifat-sifat kehidupan kita tidak ada itu, ya sampai tidak ada. Ya bro megawi ambek yalang megawi salah padi. Sekarang saya jelaskan lagi, ya bro ya. Seperti apa? Ya bro megawi ambek. Ini ada suatu gerakan yang tidak terima kepada perilaku orang lain secara otomatis. Oleh karena dalam jantung kita ada otot atau urat saraf sadar dan urat saraf yang tidak sadar. Ya. Itulah yang dikatakan ambek. Sehingga sedikit saja tersinggung, ini udah pung gitu, marah dah. Meledak marahnya ya. Itu ya bro megawi ambek. Yalang megawi salah pati. Ya. Karena banyak hutang, karena banyak masalah, berani mengambil keputusan untuk menggantung diri atau berani minum racun. Itu. Nah kemudian ike keret ane menandanan. Sepertinya ada ketertarikan terhadap hal-hal yang negatif, mau bunuh diri. Pada saat orang melakukan itu memang ada ketertarikan, seolah-olah untuk menghilangkan dosa. Itulah. Kemudian isugian ane makada paling. Sering iragot terjadi salah pilih. Mana yang benar, mana yang pantas dijadikan teladan, mana yang harus kita hilangkan dari psikologis kita sendiri. Itu yang namanya isugian makada paling. Ibagio ane menagihin. Itu artinya sulit menemukan suatu kepuasan. Selalu merasa diri kurang. Padahal saya mempunyai pengalaman hidup yang tidak memang ada apa-apa. Ya. Tapi kok bisa saya tidak
tidak mengeluh karena kekurangan-kekurangan itu. Ya ini karena saya praktik. Ibagio ane menagihkan. Kemudian ibudi sane mawi seso. Gitu. Ibudi itu yang menyebabkan kita mempunyai rasa ego. Nah, rasa ego ini macam-macam, kita harus teliti. Baru melihat kita penampilan orang sudah ada dalam hati kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Menganggap orang lain itu lebih bodoh daripada kita. Menganggap orang lain itu egonya tinggi. Siapa yang mengatakan orang lain itu egonya tinggi, sebetulnya dia masih punya ego di dalam dirinya. Kalau kita tidak masih mempunyai ego di dalam diri, biasa. Memang sudah biasa manusia itu mempunyai beraneka ragam pola kehidupan. Ini tidak perlu dipermasalahkan. Itu namanya ibu di mawisesa. Kemudian ibu es nage gugonen. Itu adalah bahasa. Bila mana kita berbicara sepertinya tidak diterima oleh orang lain, ya menyebabkan diri kita itu marah. Apalagi ada keinginan. Apa yang kita katakan harus dipercaya orang lain. Dan bila mana ini terjadi kombinasi antara keinginan dan harus dipercaya ucapan kita, maka terjadilah suatu kebohongan. Hari tumpak landep inilah kita mohon benar-benar kepada Sang Hyang Darmo agar kita tidak memiliki suatu kejiwaan seperti itu. Nah, seperti itulah esensi daripada tumpak nguduh, ya. Dan nanti akan saya lanjutkan dengan Sugyan Pangenten itu loh. Sugyan Pangenten ini saya sampaikan dulu sedikit ya. Dasarnya adalah ane carake gate mengabe sewalo pada jayanya. Itu nanti di Budopon Uku Sungsang, ya, agar kita tahu seperti apa terbentuknya tubuh kita, seperti apa kronologis daripada pembentukan jiwa kita. Yang harus kita sadari, itulah yang dinamakan Sugyan Pangenten, ya. Nah, mungkin sekian aja dulu. Marilah kita tutup dengan harapan selalu kita akan bisa menerapkan kedamaian itu sampai kapanpun semasih kita hidup. Om Santi 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 Om.